Sampai sewa-sewa LBH buat apaan gitu, rakyat tuh, orang rakyat bawah tuh nggak mau tahu, tunjukin aja asli ada apa enggak gitu. Jangan sampai asumsi masyarakat itu Jokowi itu tukang nggak ada ijazahnya. Bapak Jokowi tidak akan menunjukkan ijazah aslinya kecuali diminta oleh pihak-pihak tertentu seperti pengadilan. Yakub Hasibuan juga menegaskan ya, membantah tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi. Saya juga nggak tahu ya kenapa orang-orang baru menggugat sekarang. Kenapa nggak kemarin-kemarin ketika beliau mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu semua pada bingung sekarang. Jadi pada bingung sendiri. Ini kayak video ini kan. Tantangan baik dari pengacara maupun dari Jokowi langsung, yaitu akan memperkarakan orang-orang yang masih mempersoalkan ijazah palsu. Iya. Saya tidak nakut-nakuti tantangan ini bukan main-main. Karena korbannya sudah ada kan? Iya, Bambang Tri dan Gus Nur. Bambang Tri, mereka dihukum hampir sama dengan koruptor. Udah nonton kan, bingung kan? Para pembenci nggak usah pada bingung gitu. Kalian mau lakuin apa aja ya selama ini mengenai masalah dinasti lah, masalah fufu-fafa lah, kekeluargaan Pak Jokowi ya, masalah apa mental semua. Halo, Repli Harun, bersiap-siap aja lah kau dengan bahasamu itu. Kau udah mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya? Kau harus bisa membuktikan. Kau harus berhadapan dengan kuasa hukumnya Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kaum dungu RT 24 ya, yang terus diprovokasi untuk menggiring opini publik bahwa Jokowi hanya perlu menunjukkan ijazahnya saja di hadapan publik ya. Jadi nggak perlu membawa kasus tuduhan ijazah palsu ini ke ranah hukum ya. Kenapa saya katakan diprovokasi? Karena mereka kan rata-rata tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata ya, jadinya mereka mudah sekali dicuci otaknya oleh oknum-oknum, oleh agen-agen proksi asing ya. Padahal sudah jelas logika sederhananya, jika misalnya kalian adalah seorang perempuan ya, tetapi berpenampilan tomboy ya, kemudian ada yang meragukan jenis kelamin Anda, apakah Anda akan menunjukkan kepada semua orang yang meragukan? Apakah Anda akan menunjukkan kelamin Anda ke semua orang yang meragukannya? Dari sini sebetulnya kita sudah bisa memahami bahwa mereka, orang-orang yang sampai saat ini meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, itu adalah golongan orang-orang yang sangat-sangat dungu, super dungu, promek ya, dengan EQ di bawah 78. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum. Jadi rakyat Indonesia, seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Jokowi 10 tahun itu pengen tahu Pak. Nggak perlu lah harus kejaksaan baru dikeluarin buat apa begitu. Sampai sewa-sewa LBH buat apaan gitu. Rakyat tuh, orang rakyat bawah tuh nggak mau tahu, tunjukin aja asli ada apa enggak gitu. Jangan sampai asumsi masyarakat itu Jokowi itu tukang nggak ada ijazahnya, jadi bukan insinyur beneran, bodong gitu. Jadi tunjukin aja, kalau rakyat bawah tuh pengen tahu aja masalah itu karbon diuji nanti mah urusan belakang gitu. Masa gitu aja kok susah, negara presiden ini loh, masa ijazah hilang ada-ada aja. Gini loh Pak, ya kan? Anda mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia yang dipimpin Jokowi selama 10 tahun. Rakyat yang mana? Anda itu penuduh ijazah Jokowi palsu yang ingin melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Itu hanya segelintir orang. Memang kalian bagian juga dari rakyat Indonesia, tetapi Anda tidak tepat jika
mengklaim bahwa kalian adalah representasi rakyat seluruh Indonesia. Apalagi seolah-olah Anda ini sudah dipimpin Jokowi selama 10 tahun. Iya memang betul, tetapi seolah-olah Anda ini kayak dulu itu mendukung Pak Jokowi, padahal kan enggak gitu loh. Ya, lagian ya kan, mana ada sih ijazah itu harus ditunjukkan kepada semua orang yang meragukan. Nggak ada, ya emang harus di muka hukum kalau kalian ingin melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Ya, lanjut. Pak Jokowi dibikin kesel sama orang-orang yang bilang kalau ijazah Pak Jokowi di UGM itu tuh palsu gitu. Nah, sampai-sampai Pak Jokowi akhirnya ngasih tanggapan. Dan ya sempat ada beberapa orang yang mau ngebawa ke ranah hukum nih, orang-orang yang bilang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, Pak Jokowi sebetulnya untuk meredam orang-orang yang bilang ijazah Bapak palsu tuh gampang kok. Caranya tuh dia tinggal tunjukin ijazah Pak Jokowi itu yang mana. Masa Bapak sebagai orang yang kuliah dan wisuda nggak punya ijazahnya? Masa nggak dikasih sama UGM gitu? Walaupun nih dari UGM kan bilang katanya ijazah Pak Jokowi hilang gitu, jadi nggak bisa nunjukin. Tapi masa Bapak nggak punya ijazah Bapak sendiri gitu? Harusnya kan ada gitu. Saya aja wisuda kuliah, ya dikasih gitu ijazahnya. Masa sekelas UGM nggak ngasih ijazah ke Bapak, dan Bapak nggak pegang gitu? Tunjukin aja Pak ijazahnya. Pasti deh itu orang-orang berhenti ngomel, dan berhenti ngomel-ngomel gitu ke Bapak. Ya, kelihatan sekali teman-teman ya netizen barusan yang kelihatannya merupakan warga 16 dan RW 24 ini kecerdasannya di bawah rata-rata. Dia menduga bahwa kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, maka semuanya akan selesai ya. Selama ini orang-orang yang suka nyinyir menuduh ijazahnya Pak Jokowi akan diam. Katanya seperti itu. Padahal itu adalah bagian dari jebakan Batman ya kan? Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, tetap Pak Jokowi itu akan dituduh memiliki ijazah palsu. Jadi nggak perlu ditunjukkan, maka diselesaikan secara hukum. Kalau menuduh ijazahnya Jokowi palsu, maka disuruh menunjukkan gitu. Ya kalau lu ya mau misalnya tetangga lu ingin menunjukkan ijazah lu tunjukin ya juga nggak apa-apa. Tapi jangan menyuruh orang lain berperilaku sama seperti Anda yang koplak macam kayak gitu ya. Lanjut. Mengapa Pak Jokowi tidak serta-merta menunjukkan ijazah aslinya ke halayak? Sama seperti kita hanya menunjukkan ijazah kita ke pemberi kerja pada saat melamar kerja. Pak Jokowi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada halayak. Cukup kepada KPUD atau KPU RI pada saat beliau mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan calon presiden saat itu. Karena semakin maraknya narasi yang menggiring opini, jangan-jangan ijazahnya palsu gitu. Makanya diperlukan kuasa hukum. Hanya akan menunjukkan ijazah ini secara hukum atau diminta oleh lembaga terkait seperti pengadilan, seperti itu. Paham? Hah? Cerdas sekali mama-mama barusan. Itulah kenapa sukanya saya menjadi Ternak Mulyono ya. Ingat loh ya, kami bukan buzzer. Tetapi kalau kalian menyebut kami ini Ternak Mulyono, kami tidak pernah keberatan. Hahaha. Kenapa? Karena Ternak Mulyono rata-rata cerdas-cerdas. Walaupun tidak pernah mengklaim dirinya golongan orang yang cerdas ya. Iyalah, jernih-jernih ya kan. Kalau perempuannya bening-bening, coba itu RT 16 RW 24 itu. Waduh, Mak Tarwiyah udah macam kayak gitu peot-peot ya kan. Lanjut. Bapak Jokowi tidak akan menunjukkan ijazah aslinya kecuali diminta pengadilan atau pihak-pihak tertentu. Seperti yang kita tahu ya, Bapak Jokowi telah digugat oleh seseorang yang bernama Muhammad Taufik di Pengadilan Negeri Solo terkait ijazah palsu. Yang digugat itu ada 4 ya, yaitu Bapak Jokowi, KPU, SMA 6, dan juga UGM. Dia menggugat Bapak Jokowi karena mempertanyakan keaslian ijazah Bapak Jokowi. Melalui tim pengacaranya yang diwakili oleh Yakub Hasibuan, Bapak Jokowi tidak akan menunjukkan ijazah aslinya kecuali diminta oleh pihak-pihak tertentu seperti pengadilan. Yakub Hasibuan juga menegaskan ya, membantah tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi. Menurut beliau, Bapak Jokowi juga mempunyai hak ya untuk tidak menanggapi orang-orang karena tuntutan terhadap ijazah palsu Bapak Jokowi ini udah berlangsung 3 kali. Dari pihak Bapak Jokowi sekarang juga mempertimbangkan akan melakukan langkah-langkah hukum terhadap seseorang yang mempertanyakan kredibilitas keabsahan ijazah Bapak Jokowi.
Saya juga nggak tahu ya, kenapa orang-orang baru menggugat sekarang. Kenapa nggak kemarin-kemarin ketika beliau mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia? Mungkinkah mereka mempertanyakan kredibilitas KPU yang memverifikasi keabsahan berkas Bapak Jokowi dulu waktu mencalonkan diri menjadi Presiden? Saya juga mempertanyakan kenapa harus digugat sekarang. Beliau sekarang udah tidak menjadi presiden lagi. Dan beliau juga sekarang udah menjadi rakyat biasa lagi. Kenapa masih dipertanyakan? Kenapa nggak dulu-dulu? Walaupun pihak UGM udah menyatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli, tapi beberapa pihak masih juga kekeh mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi palsu. Di kolom komentar banyak juga yang mempertanyakan kenapa Bapak Jokowi tidak langsung aja menunjukkan ijazah aslinya biar perkara ini tidak berlarut-larut. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu hanya Pak Jokowi untuk diam karena ini sudah dipermasalahkan 3 kali di pengadilan. Kalau menurut kalian Bapak Jokowi harus gimana? Menunjukkan ijazah aslinya atau tetap diam? Segera komen di kolom komentar. Ya iyalah, ya kan? Orang itu kan memiliki hak asasi ya, dan ketika Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, itu bagian dari hak asasi gitu loh. Kalian tidak boleh marah ya, warga 16 RT 24 ya. Seperti halnya ketika seseorang itu meragukan jenis kelamin Anda misalnya, yang laki-laki berpenampilan seperti seorang perempuan misalnya, atau seorang perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki ya, tomboy begitu, kemudian, oh kamu ini laki-laki apa perempuan? Mana tunjukkan? Enak aja. Hah? Tapi apakah tidak boleh untuk mengecek jenis kelaminnya? Boleh, tetapi harus pihak-pihak tertentu ya yang dilegalkan gitu loh. Misalnya di pengadilan, dan yang mengecek adalah misalnya mengaku perempuan ya, yang mengecek seorang perempuan. Jadi muhrimnya sama gitu. Juga sama ketika ijazah Pak Jokowi ini dianggap palsu, kemudian kalian meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Hey Ferguson, emang lu siapa? Aduh, kampret. Lanjut. Tunggu tanggal 15 dan 16 baru komen ya. Pada hari ini sudah tanggal 15. Ada kabar bahwa ada beberapa yang menyatakan dia itu alumni atau apa sajalah, mau ke UGM menanyakan keaslian ijazah Bapak Jokowi. Kemudian setelah dari UGM dijadwalkan tanggal 16 besok yang menambahkan alumni atau apa saja itu namanya, saya kurang paham. Yang jelas ada kelompok-kelompok yang mau datang ke rumah Bapak Jokowi di Sumber, Surakarta ya. Kemudian di sana sebagai tamu bahkan menyatakan bahwa sebagai tamu nggak mau makan apa-apa, hidangan yang dihidangkan oleh keluarga Bapak Jokowi itu ya terserah mau dimakan mau enggak ya, emang dipikirin ya. Tapi sebagai tamu ya, kalau menurut saya ya hukumnya itu sunnah ya, mencicipi makanan yang dihidangkan oleh tuan rumahnya. Tapi kalau misalnya enggak mau ya enggak apa-apa. Yang jadi pertanyaan saya itu kapasitas Anda itu apa? Itu. Kalau misalnya alumni, apakah alumni itu punya kapasitas untuk menanyakan sebuah ijazah kepada lembaga resmi yaitu UGM? Kemudian kalau sekedar seorang tamu yang menyatakan dia itu alumni atau kelompok apa saja, itu juga kapasitasnya apa untuk menanyakan kepada Bapak Joko Widodo tentang ijazahnya. Ya kalau misalnya Pak Jokowi sebagai pribadi tidak mau menunjukkan ijazahnya asli kepada Anda, terus apa masalahnya itu kan? Pak Jokowi kan juga pribadi yang pantas untuk mendapatkan perlindungan di Indonesia. Dia juga warga negara Indonesia kan. Dia punya hak untuk menunjukkan atau tidak ijazah asli kepada Anda, kecuali kalau Anda itu adalah lembaga resmi negara, misalnya KPU atau lembaga yang lain yang berkompeten untuk menguji keabsahan suatu ijazah, itu baru saya itu salut dengan plak. Anda itu cuma tamu ya, alumni dan lain sebagainya ya, enggak, ya kurang paham ya, maaf ya, Anda itu saya kurang paham siapa Anda yang menamakan alumni UGM itu ya. Jadi begini, sudahlah, kita sudahi sajalah, tidak usah dipermasalahkan. Toh Bapak Joko Widodo juga sudah pernah memimpin Indonesia sebagai kepala negara selama 2 periode berturut-turut, dan pembangunannya sudah bisa kita nikmati bersama-sama. Jalan tol, pembangunan bandara, pelabuhan dan lain sebagainya, itu sudah bisa kita nikmati seluruh rakyat Indonesia. Kalaupun masih ada kekurangan ya wajar, namanya juga manusia itu kan. Ya sekarang Pak Prabowo yang akan menyempurnakan pembangunan yang dilanjutkan gitu ya. Gitu ya. Terima kasih.
Paham kan? Iya, Pak Jokowi itu boleh menunjukkan ijazah aslinya kepada siapapun, bukan hanya kepada golongan Anda ya. Kepada golongan jin, setan juga boleh, ya boleh, nggak ada yang larang. Tetapi jika Pak Jokowi tidak berkenan, juga nggak salah. Nggak ada pasal yang dilanggar oleh Pak Jokowi jika Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya kepada golongan-golongan jin, iblis, ya kan, ifrit, dajjal, nggak apa-apa gitu loh. Nggak melanggar hukum. Jadi tolonglah menghargai hak asasi setiap warga negara Indonesia, ya kan? Sama Pak Jokowi juga menghargai hak asasi kalian yang selalu menuduh ijazah Jokowi palsu. Nah, Pak Jokowi punya hak juga untuk menunjukkan maupun tidak menunjukkan ijazah asli yang kalian minta gitu loh, bro. Lanjut. Jadi para pembenci Jokowi kadang-kadang galau gitu. Atau bisa dibilang apa sih bahasa gaulnya, gabut ya. Suka begitulah pokoknya begitu. Ya, jadi ketika Pak Jokowi mengambil sikap, dia akan menggunakan lawyer ya. Itu semua pada bingung sekarang. Jadi pada bingung sendiri. Ini kayak video ini kan. Tantangan dari baik dari pengacara maupun dari Jokowi langsung, yaitu akan memperkarakan orang-orang yang masih mempersoalkan ijazah palsu. Iya, iya. Saya tidak nakut-nakuti tantangan ini, bukan main-main. Karena korbannya sudah ada kan? Iya, Bambang Tri dan Gus Nur. Bambang Tri, mereka dihukum hampir sama dengan koruptor. Udah nonton kan, bingung kan? Para pembenci nggak usah pada bingung gitu. Kalian mau lakuin apa aja ya selama ini mengenai masalah dinasti lah, masalah fufu-fafa lah, kekeluargaan Pak Jokowi ya, masalah apa, mental semua. Ya, mental semua. Dan saya kasih tahu ya, ini saya mau objektif nih, mau objektif sekarang. Saya nggak ada di mana-mana. Ya, saya tidak membela siapapun. Ya, ini secara objektif saya katakan untuk saat ini dan mungkin lama ya ke depan akan sulit itu kalian menumbangkan yang namanya Pak Jokowi. Ya, apalagi Pak Prabowo juga udah declare kan, hidup Jokowi. Berat. Jadi masalah Pak Jokowi ini cuma dipakai aja nanti. Ada tema-tema yang memang saat ini sedang dijalankan secara silent ya. Dan rupanya menggunakan ijazah palsu, menggunakan tema pembenci Jokowi ini untuk bergerak, itu cukup membuat medsos berpindah haluan berpikirnya ya. Cara pandangnya dan menyorotnya fokusnya gitu. Iya, jadi saya memang menduga ya bahwa sebetulnya semakin gencarnya para pembenci Pak Jokowi, terutama dari warga RT 16 dan RW 24 ya, yang semakin kesini semakin semangat sekali meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Tidak perlu mengumpulkan kuasa hukum atau memperkarakan tuduhan ijazah palsu ini ke pengadilan begitu ya. Ya seperti yang disampaikan oleh netizen barusan ya, setelah mengutip podcastnya si RH, ya memang kelihatan sekali bahwa sebetulnya mereka-mereka itu kejang-kejang gitu ya, kelojotan gitu ya, mereka ketar-ketir, mungkin sebagian juga sudah setruk massal, jika Pak Jokowi itu benar-benar membawa tuduhan ijazah palsu ini ke meja hukum gitu loh. Karena bukan hanya Bambang Tri dan juga Gus Nur yang akan menghuni ruangan di balik jeruji besi ya. Mereka-mereka saat ini yang masih bebas, yang menuduh ijazah Jokowi palsu juga berpotensi akan menyusul mereka berdua gitu. Makanya mereka takut ya kan. Lanjut. Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Halo, Repli Harun. Bersiap-siap aja lah kau dengan bahasamu itu. Kau udah mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ya, kau harus bisa membuktikan. Kau harus berhadapan dengan kuasa hukumnya Pak Jokowi. Ya, kalau terbukti memang ijazah Pak Jokowi tidak palsu, tanggung akibatnya. Tanggung akibatnya. Kau pikir Pak Jokowi diam-diam aja? Ini udah menyusun kekuatan
untuk memberantas tukang-tukang fitnah kayak kalian itu. Ya, oke. Salam satu komando, salam satu jiwa. Saya sepakat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Siap-siap aja kau si RH ya kan, dan juga Mbah Egi ya kan, Mbah Sengkuni, si Krismon ya kan, si krisis moneter itu. Kemudian siapa lagi? Rizal Fadilah kalau nggak salah namanya ya, dan kemudian juga si Korlap kawin kontrak. Siap-siap aja ya menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Jokowi terkait fitnahan yang sering Anda layangkan terkait ijazah palsu Jokowi. Iyalah, masa ibaratnya tinju kalian mukul terus, Pak Jokowi hanya menghindar ya. Kalau orang Jawa bilang ales gitu kan, ales. Ya sekali-kali lah serangan balik ya kan, hook gitu ya. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen bahwa desakan agar Jokowi cukup menunjukkan ijazah aslinya saja di hadapan publik hanyalah bentuk ketakutan dari para penuduh ijazah palsu selama ini ya. Mereka semua takut dan saya yakin itu ya, menyusul Bambang Tri dan Gus Nur yang telah dipenjara lebih dulu dengan hukuman yang cukup lama, ya kan? Iyalah, makanya mereka meminta Jokowi cukup menunjukkan ijazah asli dia saja, ya, tanpa harus memperkarakan ke meja hukum. Ketakutan ternyata kalian, ya kan? Iyalah, habis ini pasti ada yang kelojotan dan kejang-kejang. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.